Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di channel YouTube Emak Bangsa. Jadi sebenarnya teman-teman, saya membuat tutorial ini salah satunya adalah untuk mempermudah teman-teman semuanya dalam penulisan skripsi, gitu ya. Jadi biar enggak bingung harus seperti apa dan tidak terlalu banyak revisinya nanti. Jadi nanti kita revisinya itu akan lebih banyak ke kontennya, bukan ke masalah tata tulis. Nah, ini kita akan belajar bersama tentang tata tulis, penulisan skripsi itu seperti apa yang sesuai dengan pedoman dari Psikologi Islam IAIN Surakarta. Gini, jadi kita mulai ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada salah seorang mahasiswa bimbingan saya, mahasiswi skripsi saya yang sudah bersedia untuk tulisannya saya tampilkan di sini sebagai contoh yang salah gitu ya. Tetapi saya berjanji kepada mahasiswi tersebut, saya akan mengganti judul dan menginisialkan namanya, mengganti namanya agar privasinya tetap terjaga gitu ya. Semoga ini bisa menjadi amal jariah buat kamu ya. Kita mulai saja. Ini saya beri judul motivasi berprestasi pada Hafiz Al-Quran di SMA IT Al-Hidayah Surakarta. Nah, teman-teman, ini sekedar sharing aja ya. Motivasi berprestasi itu adalah variabel jenuh yang memang sudah banyak sekali diteliti, dan kalau bisa kalian jangan mengambil variabel ini gitu. Tapi anyway, kita akan membahas tentang hal lain, yaitu tentang teknik penulisan skripsinya. Nah, mulai dari sini, kira-kira apa yang salah teman-teman? Yang salah adalah cara penulisannya. Jadi ini kan gini, motivasi berprestasi bla 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 bla. Ini itu ibarat kayak piramida nggak teman-teman? Ya nggak? Piramida gitu. Jadi pembuatan judul yang benar itu bukan piramida teman-teman. Bentuknya bukan piramida tetapi piramida terbalik ya. Motivasi berprestasi pada Hafiz Al-Quran gitu. Nah, kayak gini. Ini adalah contoh piramida terbalik. Yang benar seperti ini gitu ya. Kemudian lanjut proposal skripsi bla bla bla, nama Gia. Nah, harusnya proposal itu di sininya nanti teman-teman ada IAIN Surakarta bla 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 gitu. Coba saya coba kasih contoh punya yang lain ya. Nah, misalkan saya sudah copy tadi, saya paste di sini. Misalkan ini terlalu besar ya fontnya, biasanya 12 dan di CTRL-E gitu. Misalkan ya, coba dilihat teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini kan antara tahun 2020 sama bab 1 itu kan harusnya beda paragraf ya. Nah, harusnya gimana dong gitu. Misalkan kayak gini, gitu ya. Misalnya kayak gini nih, harusnya gimana dong? Ini kan harusnya beda paragraf nih. Caranya bukan kamu dengan meng-enter kayak gini teman-teman. Karena kalau kamu meng-enter seperti itu, nanti akan ini, kalau ada editing di atasnya itu bakalan geser gitu loh. Misalnya kamu nanti di sini nambah apa, banyak banget, misalnya apa, kamu nambah apa, terus nanti nambah apa, misalkan di bab 2 ya, itu ini bakalan geser bab satunya teman-teman. Bab satunya bakalan geser. Jadi kalau bisa bukan kayak gitu caranya. Oke, saya hapus ya. Nah, tadi kan kayak gini ya, teman-teman ya. Caranya, kamu klik layout, kemudian break, kemudian page. Nah, itu sudah turun sendiri, teman-teman. Turun sendiri ke sini. Dan itu berlaku untuk yang lain ya. Misalnya kamu geser bagian sini, kamu enter-enter gitu, dia nggak akan berubah di bagian bab satunya ini, nggak akan berubah kalau kamu enter-enter di sini. Karena kita sudah pakai cara yang lain tuh kan. Saya coba enter ya. Ini dilihat. Saya coba enter, nggak akan berubah nih. Di bab satunya nggak akan ikut turun. Tetapi kalau kamu nggak pakai cara layout break itu tadi, itu bakalan turun bab satunya. Kalau kamu coba nge-enter dari tahun 2020 ke bab 1 itu. Gitu ya. Saya naikin deh coba. Ini program studi ini sama ini terlalu panjang menurut saya. Makanya saya coba naikin. Nah, saya naikin kayak gini. Bab satunya nggak berubah. Oke, lanjut ya. Nah, ini teman-teman coba dilihat. Space antara latar belakang sama pendidikan ini segini. Terus bab 1 sama pendahuluan segini teman-teman.
Bener nggak kayak gini? Kan beda, harusnya mereka itu sama-sama seragam. Antara bab 1 kependahuluan dan latar belakang ke pendidikan itu juga harus seragam spasinya. Coba kita lihat caranya, kita blok bab 1 sama pendahuluan itu. Jadi antar dua baris itu kita blok. Kemudian kita klik yang ini, line and paragraph spacing. Kemudian line spacing option. Nah, afternya ini 10 PT. Kita buat 0 PT. Jadi before-nya 10 PT, afternya kita bikin 10 PT. Line-nya 1,5. Kayak gitu. Cuman nanti skripsi final itu kayaknya line-nya bakalan 2, double. Tapi untuk proposal kan 1,5. Kemudian di oke. Nah, berubah nggak? Coba kita back ya. Nih, kayak gini. Kemudian kita balikin lagi. Tuh. Ini kalau 0 PT. Coba kita lihat latar belakang sama pendidikan ini ya. Dia line-nya berapa? Line space option. Nah, ini masih 10 PT. Nih, kita buat 1 PT. Nah, gitu loh. Jadi, space-nya sudah sama nih. Tuh ya, sudah sama spacing-nya. Tuh, itu yang hal selanjutnya yang dibahas. Nah, kemudian kita mulai ke pembahasan subbab pertama pendahuluan. Penulisan di Psikologi Islam IAIN Surakarta itu sedikit berbeda memang teman-teman dari program studi lain yang pernah saya temui. Biasanya penulisan subbab itu bukan dengan angka, tapi kita menggunakan angka teman-teman. Jadi 1.1 gitu. Jadi ketika itu adalah bab 1, maka tulisannya 1 titik. Nah, yang pertama nanti bakalan latar belakang. Kemudian nanti yang kedua apa? Misalkan yang kedua batasan masalah misalnya atau rumusan masalah misalnya, berarti 1.2 titik rumusan masalah. Begitu juga nanti dengan bab 2. Kalau bab 2 berarti nanti tulisan di sininya itu 2 titik gitu. Bab 3 juga 3 titik. Bab 4 4 titik. Nanti mulainya dari yang pertama lagi. Nah, kemudian nanti kalau misalkan bab 2 teman-teman, bab 2 itu apa? Coba kita lihat di buku panduan ya. Bab 2 bla 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 bla. Nih, bab 2 adalah tinjauan pustaka, berarti subbab yang pertama adalah 2 titik. 1 landasan teori. Berarti kemudian yang ini 2.2 definisi konsep dan ruang lingkup penelitian. Ini yang kuantitatif ya. Saya cari yang kuantitatif dulu. Begitu juga nanti yang kualitatif sama. Gitu. Kemudian nanti di bab 3 itu pun juga 3.1 mulainya. Kemudian 3.2 misalnya. Sama juga nih, misal kita ke kualitatif ya. Bab 4 apa? Yuk kita cari bab 4. Nih bab 4. Hasil dan pembahasan. 4.1 setting penelitian. 4.2 hasil penelitian gitu loh teman-teman. 4.3 pembahasan gitu. Jadi memang menggunakan angka, bukan menggunakan huruf. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini di latar belakang bla 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 bla. Oke, kita mulai bahas satu-satu. Ini sudah saya kasih note biar saya nggak lupa. Nih, mulainya. Kok nggak dibuat 4 ketukan? Jadi begini teman-teman. Sebenarnya kita tuh nggak bisa menggunakan tab di awal paragraf. Jadi kita backspace ya. Kita nggak bisa langsung tab gitu. Karena ini terlalu memakan tempat dan itu nggak sesuai dengan efisien yang memang harus kita usung bersama sebenarnya. Dan biasanya itu cukup dengan 4 ketukan. 4 ketukan itu 4 spasi maksudnya. 1, 2, 3, 4. Gitu. Biasanya kalau ini teman-teman bisa lihat di sini ya, di atas ini. Nah, ini biasanya kalau sampai sini itu adalah 4 ketukan, teman-teman. Jadi ada 2 garis di sini, ya, 2 garis di situ itu adalah 4 ketukan. Coba aja kita lihat. Nih, ini itu adalah 4 ketukan. Jadi cukup segini aja, nggak usah kamu pakai tab. Ya. Jadi kita harus efisien. Nah, kemudian ini adalah kata-kata yang menurut saya nggak baku gitu. Oleh beberapa faktor, jadi ini saya kasih note sepertinya kualitas guru, siswa, infrastruktur, latar belakang keluarga, koma, dan berbagai faktor lainnya. Nggak boleh kayak gini. Ini yang salah nih, ini teman-teman. Jadi begini, kalau kalian itu menyebutkan hal lebih dari 2, misalnya 3, kayak ini ada guru, siswa, infrastruktur, latar belakang, itu kan banyak ya.
guru 1, siswa 2, infrastruktur 3, latar belakang 4, gitu ya. Caranya nggak kayak gini, karena kamu bakalan bisa dikejar nanti sama dosenmu, gitu, sama dosen pengujimu. Kenapa? Iya, faktor lainnya itu apa? Harusnya kamu sebutkan semuanya dong, nggak bisa kayak gini. Harus jelas, skripsi itu harus jelas. Jadi, mengganti kata ini di antaranya yaitu dan mengekat kata faktor lainnya. Saya coba ya, beberapa faktor seperti kualitas guru, siswa, infrastruktur, koma, dan latar belakang budaya, titik, gitu ya. Jadi nggak boleh ada kata lainnya, dan lain-lain, dan sebagainya, dan faktor lain, dan seterusnya, itu nggak boleh ada. Gitu. Nah, tapi kalau kamu cuma mau menyebutkan dua, gitu ya, hanya mau menyebutkan dua, misalnya kualitas guru dan siswa, berarti nggak perlu ada konjungsi koma. Konjungsi koma di sini sebelum kata dan itu harus kalian berikan. Oke, ingat teman-teman, harus kalian berikan ketika hal yang kalian sebutkan itu lebih dari dua. Jadi misalkan ada kualitas guru, siswa, dan infrastruktur, berarti di sini harus ada komanya. Di sini harus ada komanya, dan infrastruktur misalnya, karena lebih dari dua. Oke, itu yang pada nggak paham. Terus ini engagement, itu juga harus miring. Karena engagement itu serapan dari bahasa asing, jadi harus miring. Tapi teman-teman perlu ingat, ketika kalian itu nanti sudah menemukan istilah Indonesianya, misalnya bullying, gitu ya. Bullying itu kalian nggak boleh menyebutkan dengan kata bullying, karena sudah ada Indonesianya. Apa? Perundungan. Jadi kamu harus menggunakan perundungan, dan perundungan itu nggak boleh miring karena dia sudah serapan bahasa Indonesia. Kamu nggak boleh pakai bullying. Tapi kalau kamu mau pakai bullying, kamu harus pakai miring, italic. Gitu. Oke, teman-teman, bisa dipahami? Semoga bisa dipahami. Nah, lanjut di sini. Becker and Ball. Oke, ini udah benar ya, teman-teman ya. Jadi, sebenarnya begini. Kita harus belajar cara menggunakan Mendeley. Penggunaan Mendeley sudah dijelaskan teman-teman di sini di buku panduan ini sudah dijelaskan di sini runut banget, teman-teman bisa pelajari startnya dari sini halaman 9-nya. Sudah kamu bisa pelajari di situ. Tapi kalau kamu manual, ini penggunaan sudah benar dan di dalam citasi itu penulisannya seperti itu. Saya kasih contoh aja ya teman-teman. Misalnya saya tulis nama saya, Gia dan Lina 2010 misalnya, mengatakan bahwa bla 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 bla. Ini benar. Atau lagi kayak gini. Engagement. Saya kasih contoh yang benar ya, teman-teman. Engagement adalah bla 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 menurut Gia dan Lina 2010. Ini salah. Ini salah karena dalam kurung itu kalau citasinya di belakang itu harus pakai ini. Pakai simbol, nggak bisa kayak gitu. Nah, kemudian misalnya ini mengatakan bahwa engagement atau misalkan penulisnya itu lebih dari 3, misalnya Gia, Lina, Lia, Nafisa, misalkan. Berarti di sini ada dan. 2010 mengatakan bahwa engagement adalah gini. Ini benar. Tetapi kalau misalkan ini saya copy paste, penulisnya lebih dari 2 gitu ya, misalnya 4 atau berapapun itu, berarti Gia, Lina, ini harus sesuai dengan di urutannya harus sesuai dengan buku yang ditulis ya, buku yang disitasi. Lia, Lina, dan Nafisa, berarti pakai simbol. Nafisa 2010 gitu ya. Ini penulisan yang benar, yang keempat. Nah, kemudian ketika
kita nantinya akan mengutip kembali apa yang dikatakan oleh Jia, Lina, Lia, dan Nafisa, kita nggak perlu menyebutkan namanya lengkap. Jadi penyebutan nama lengkap ini hanya digunakan di awal saja, digunakan di pertama kali kita menyebutkan nama mereka. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan DKK atau et al. Tetapi perlu diingat teman-teman, kalau kita menggunakan DKK, kita pakai DKK terus. Tetapi kalau kita menggunakan et al, kita harus menggunakan et al terus. Saya beri contoh. Misalnya ini ada bla gitu ya, ngomong apa gitu. Ngomong apa gitu, terus habis itu nanti kita ngebahas Jia, Lina, Lia, Nafisa itu ngebahas hal lain misalnya. Berarti tulisannya di sini Gia, DKK atau et al, monggo 2010. Misalnya kita ngebahas tentang apa tadi, motivasi berprestasi ya. Mengungkapkan bahwa motivasi berprestasi gimana gitu ya misalnya. Atau saya bisa ganti ini, saya copy, saya taruh di sini. Misalnya pakai et al. Gini, titik ya, jangan lupa. Kemudian di italic ya. Atau kalau itu di belakang berarti motivasi berprestasi gitu kan. Gia, DKK, titik koma, oke, titik koma 2010. Titik. Begitu juga kalau nanti kalian menggunakan yang bahasa Inggris yang menggunakan et al. Berarti et titik al titik koma, dan ini harus miring gini. Ingat ya teman-teman, penggunaan DKK atau et al itu digunakan di citasi yang kedua. Kalau pertama, sebanyak apapun itu penulisnya, kalian harus mencantumkan seperti ini ketika itu di awal, atau seperti ini dengan menggunakan simbol tanda tanya, simbol dan di akhir kalimat. Oke, kemudian setelahnya baru boleh menggunakan DKK atau et al. Nah, kemudian ini sudah benar ya, dia menggunakan dan. Dia menggunakan dan dengan simbol karena ini di akhir kalimat. Di akhir kalimat ya. Nah, terus ini ada apanya? Kok ada A-nya? Iya, jadi begini. Kalau kita punya dua buku, penulisnya sama gitu ya. Dan tahunnya pun sama, kita menggunakan A gini, kemudian nanti yang satunya B gitu. Biasanya itu akan diurutkan sesuai dengan A sama B-nya itu sesuai dengan bulannya gitu, sesuai dengan bulannya. Tapi kalau misalkan nggak sama ya berarti nggak usah ada A-nya misalnya. Nah, kemudian ini T-nya harus besar karena itu di awal kalimat. Oke, apalagi nih? Oh, engagement-nya nggak miring lagi. Nah, teman-teman, daripada kalian harus baca, mungkin ada yang pingin perfect gitu ya, harus baca satu-satu nggak perlu. Jadi kalian bisa pakai find di sini atau replace di sini untuk mengganti yang kayak gini. Ada yang misalkan engagement-nya belum miring gitu ya, atau mencari sebuah kata. Kalau mencari sebuah kata kalian bisa menggunakan find. Tapi kalau kalian mau menggantinya itu menjadi replace ini. Kamu klik replace ini. Engagement kan sudah saya klik itu, atau saya kayak gini aja deh gitu ya. Kita klik replace di sini engagement. Nanti kita replace-nya engagement tapi di italic. Tuh, ada font-nya italic. Engagement. Dan amannya teman-teman, kalian jangan sampai mengklik replace all. Karena nanti ditakutkan kalau ada engagement, kata engagement di awal kalimat, E-nya itu nggak besar. Jadi kalian harus replace-nya satu-satu. Nih, engagement. Nih, engagement. Oh, semuanya ternyata sudah miring. Cuman tadi di awal tadi ya. Coba kita cari aja. Tapi kan mending kayak gini daripada kamu harus baca satu-satu kan? Tuh. Tadi ada nih engagement belum miring kan? Coba kita replace. Lihat teman-teman di sini. Di sini. Engagementnya ini belum miring. Jadi kita nanti replace. Tuh. Nanti sudah ke replace nih. Kelihatan nggak? Ini belum miring ya. Saya coba replace.
Tuh, gitu ya. Itu nanti kalian coba semuanya. Oke, kemudian nih. Oh iya, penggunaan kata dalam. Sebenarnya teman-teman, kalian ketika kalian menggunakan kata dalam itu kalau bisa diminimalisir banget. Ini juga salah nih, ini harusnya dan. Kalau bisa diminimalisir banget penggunaan kata dalam, kenapa? Iya, karena itu adalah salah satu indikator kalian nggak bisa menelusuri sebuah riset dengan baik. Tapi kalau terpaksanya kalian harus menggunakan kata dalam, berarti penulisannya nggak kayak gini. Misal saya tulis di sini ya. Ini bukan dan simbol karena ini di awal kalimat dan bla 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 dalam bla 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 koma 2012 student engagement bla 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 gitu. Tapi kalau misalkan di akhir gitu ya, student engagement saya singkat SE bla 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 dalam kurung ini nggak miring ya, dalam kurung let dannya simbol dinela dalam div, 2012 titik. Gitu teman-teman caranya ya. Ini kenapa saya kasih note karena di awal dia belum pernah nyebutin kata Scufoli ini. Scufoli ini dia belum pernah nyebut sebelumnya. Tapi kenapa dia menuliskan kata DKK di sini? Jadi harus disebutkan semua dulu penulisnya. Teman-teman, di awal kalimat atau awal paragraf itu tidak boleh ada yang namanya konjungsi. Kata bahwa itu nggak bisa di awal kalimat. Atau sedangkan itu juga nggak boleh di awal kalimat atau awal paragraf ya. Jadi harus kalian parafrase misalnya dari pasif ke aktif atau dari aktif ke pasif atau memparafrase, membahasakan ulang agar tidak ada konjungsi di awal kalimat. Nih, ini nggak ada spasinya nih teman-teman. Ini benar, dia ngomongnya di akhir kalimat citasinya, tapi harus ada spasinya gitu. Jangan lupa ya teman-teman, ini kita buat 4 ketukan. 4 ketukan itu dua garis sampai sini. Jangan terlalu banyak. Double spasi jangan lupa nih. Becker dan Ball 2010 siswa blablabla. Padahal nggak bisa kayak gini. Dannya itu harus pakai DAN. Gitu. Tuh, drop out harus miring karena itu serapan itu dari kalimat asing atau kata asing. Nah, di pendahuluan itu nggak boleh ada seharusnya. Nanti kita ngebahas lebih ke kontennya. Ini kita ngebahas tentang cara penulisan skripsinya. Oke, teman-teman. Oh ya, kalau kalian mau menggunakan kata Al-Quran, kata yang benar tuh kayak gini. Kalau itu di awal kalimat, berarti A-nya besar, kemudian Al-Quran begini. Quran, pakai apostrof. Gitu. Tetapi kalau itu misalnya di tengah-tengah atau di akhir kalimat, A-nya kecil, tapi nah, oh ini karena ini ya, kalimat ini ya. Al-Quran. Gini. Apa gitu. Atau Al-Quran. Titik. Gitu. Jadi harus kayak gini ya, yang benar kayak gini. Saya tidak akan mentolerir ketika teman-teman nanti sudah saya sampaikan di video tetapi masih saja salah, saya tidak akan mengoreksi sampai semuanya benar-benar benar gitu. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kalian itu benar-benar membaca tulisan kalian dengan baik agar kalian juga belajar nantinya untuk persiapan sidang gitu. Jadi ya mungkin sedikit kejam ya teman-teman ya, tapi untuk kebaikan kalian juga. Jadi biar kalian nggak cuma asal copy paste aja. Jadi perjanjian ya saat ini kalau kalian nantinya itu membuat kesalahan dalam penulisan skripsi, saya nggak akan ngoreksi sampai semuanya benar dulu. Baru deh kita masuk ke pembahasan konten dari tulisan kalian. Karena kalau nggak kayak gitu, kalian juga nanti belajarnya akan benar-benar gimana ya, kebut semalam kah atau kurang menguasai konten. Jadi kalau kalian sering baca, mengulang-ulang semuanya dari awal dengan baik satu persatu, misalnya ada spasi yang double gitu, kalian secara nggak langsung akan belajar isi dari tulisan kalian itu. Jadi nggak sembarang copy paste. Oh ya, perlu kalian tahu juga kita punya Turnitin, teman-teman. Turnitin itu adalah untuk mengecek plagiasinya kalian. Ketika itu lebih dari 40%, maka kalian tidak dinyatakan lulus. Jadi hati-hati. Makanya saya di sini
menekankan, jangan sampai kalian itu banyak copy paste. Kalau bisa memparafrase ulang gitu. Nah, mumpung ingat, kalian boleh sebenarnya teman-teman itu nge-copy paste dengan benar-benar plek tulisannya, baik itu tata tulis maupun titik komanya, itu plek hanya di 2 hal. Yaitu pertama adalah ayat suci Al-Quran, itu kalian harus menggunakan kutipan langsung, karena kan kita nggak boleh mengotak-atik arti dari Al-Quran ya. Atau yang kedua adalah undang-undang dasar, kemudian peraturan pemerintah, perpres, dan lain sebagainya itu. Gitu. Jadi itu adalah dua hal yang harus kita masukkan ketika kita harus masukkan dengan kutipan langsung gitu ya. Misalkan saja deh, saya coba cari ayat Al-Quran yang agak panjang. Nah, ini ya, saya copy misalnya teman-teman, kemudian saya pindahkan ke sini. Saya paste. Dan ini berapa baris? 1, 2, 3, 4. 4 baris ya teman-teman ya. Caranya mensitasi bagaimana? Kalau sitasinya sitasi langsung, ini belum Times New Roman, saya buat Times New Roman dulu. Dan Times New Roman-nya harus 12 PT. Caranya, kalau sitasi langsung itu di italic, kemudian spasinya hanya 1, dan dibuat menjorok. Tadi kan 4 ketukan itu di strip yang kedua kan. Ini kita buat rata kanan, rata kiri. Semuanya. Nah, gini. Jadi, harus menjorok. Semuanya menjorok dari yang di sini. Kelihatan nggak teman-teman? Ini saya buat 4 ketukan dulu. Nih. Kelihatan nggak di sini? Kalau ini beda. Coba ini dilihat. Nah, kan berbeda. Gitu. Nah, kemudian nanti kamu di sini harus menuliskan nih. Nggak boleh miring ya. Di sini harus menuliskan Quran surat apa, misalnya Al-Baqarah, kemudian titik 233. Begini ya teman-teman ya. Dan Quran surat itu Q sama S-nya besar dan pakai titik. Jangan sampai salah. Atau misalkan gimana nih kalau kurang dari 4 baris nih ya teman-teman. Kalau kurang dari 4 baris cara penulisannya gimana? Misalnya saya pakai punyanya Ar-Rahman aja deh. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Ini ya. Oke, saya copy kemudian saya paste di sini. Kita pakai dia Times New Roman. Dia dimiring, oke. Dan dia tetap dibuat di sini. Jangan lupa di sini nanti Quran surat Ar-Rahman ayat 13. Gini. Ya, gitu. Misalkan ada 2 ayat misalnya, berarti di sini 14-nya apa ya? Kita cari. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Oke. Kita masukkan sini. Tetapi yang membedakan antara yang di bawah 4 baris dengan yang kurang dari 4 baris adalah rata kanan kirinya kalau kurang dari 4 baris itu sama dengan paragraf sebelumnya dan spasinya pun itu sama dengan sebelumnya yaitu 1,5 gitu. Itu yang membedakan antara kutipan langsung yang lebih dari 4 baris dan kutipan langsung kurang dari 4 baris. Oke teman-teman, kemudian SAW itu besar semua. Misalnya lagi saya mau kasih contoh aja yang lain ya teman-teman ya. Misalnya Renault dan misalnya 2010 mengatakan apa gitu ya. Kemudian dia menyebutkan sesuatu, definisi gitu ya. Seperti misalnya banyak gitu ya. Seperti titik 2, enter. Nanti 1 atau A itu tergantung dari ininya kalian. Kalau awal itu 1 berarti 1 terus, kalau A terus baris apa blablabla gitu. Kemudian yang 2 apa gitu. Dan ingat ya teman-teman, ini adalah titik 2 di sini. Titik 2 bukan titik koma dan tidak boleh ada spasi di antaranya. Misalnya dia menyebutkan bla 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 faktor misalnya, faktor apa? Titik 2 langsung habis itu enter. Nggak boleh ada spasi di antara mereka. Oke, bisa dipahami ya.